wabarakatuh. Edan, mantun, Baturan aing. well. Mau Izin Pak Ustadz. Silakan, siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Ridwan Kurniawan asal Sumedang. Ridwan. Ya, karena Sumedang mendung terus jadi poek. Oke. Kenapa Ustaz? Oh iya, aku juga orang Sumedang, lahir doang di Sumedang. Oh, alhamdulillah. Oh, enggak peduli ya. Enggak peduli deh Ustaz. Alhamdulillah. Enggak peduli. Oke, langsung aja ya, Kak. Boleh. Boleh, silakan Ridwan. Saya seorang karyawan swasta dan insya Allah tahun depan saya akan menikah. Sip. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Aduh maaf gemeter Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz dan... Oh iya, ini. Oh, gemeter gitu ya. Hei. Mas Ridwan. Bentar. Deg-degan Pak Ustadz. Ada yang berdenyut tapi bukan jantung apa ya? Ada yang berdenyut tapi bukan bakat. Oke, izin bertanya tapi izinkan saya untuk menjelaskan atas dasar yang menjadi pertanyaan saya saat ini gitu. Bentar. Panjang iya mah. Sesuai dengan tema yang dibawakan hari ini yaitu hilang untuk healing. Hilang untuk healing ya. Hilang untuk healing. Dan saya jauh-jauh dari Sumedang datang ke sini untuk mendapatkan jawaban gitu. Karena ini menjadi penasaran saya selama ini gitu. Nah, aduh mananya? Oh, buka dulu. Nah, Karena dipilih. Jadi kelihatan itu masalahnya Gilang. Tadi Ridwan. serap teuing Kak Ovi. Karena begini Pak Ustadz, setelah saya mendeklarasikan cinta saya, Oke. Mendeklarasikan ya Mas Ridwan. karena setelah saya mendeklarasikan bahwasanya saya mencintainya dan ingin menikahinya di tahun depan insya Allah. Nah setelah itu pula banyak sekali cobaan yang datang menghampiri saya gitu. Entah itu ekonomi saya yang diuji atau mungkin bahkan hati dan pikiran saya yang seolah menjadi ragu gitu kan. Dan apakah ini itu betul merupakan sebuah ujian atau ini pertanda saya harus melepaskan Pak Ustadz? Kasihan nih Mas Ridwan. Jahat banget kalau Sabar. Karena hobi Pak Ustadz tadi ya, saya juga sebelumnya memiliki hobi Kak. Hobinya? Sepeda gunung. Oke. Nah sepeda gunung saya jual untuk tambah-tambah buat mahar, alhamdulillah gitu. Nah sekarang kan gak ada hobi saya tuh, jadi saya datang ke sini untuk mencari jawaban seperti itu sih. Saya dulu pernah ngerasain kayak gitu juga Mas. Ketika udah khitbah di Mesir, tiba-tiba muncul keraguan. Kayak, ini mau diterusin gak ya? Ini mau komitmen sampai ke jenjang pernikahan. Walaupun jarak dari khitbah kita sampai ke pernikahan itu cuman sekitar 2 bulan apa 3 bulan lah ya. Tapi muncul itu. Sekarang saya sadar, sekarang saya bisa menyimpulkan setelah udah berjalan sekian belas tahun pernikahan, sekarang saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata keraguan yang saya rasakan di awal sebelum saya menikah dulu itu adalah wasawisus syaitan. Waswasah syaitan. Setelah saya memahami pernikahan saya adalah sebuah anugerah. Sama sekali saya tidak pernah menyesalinya. Bahkan saya mendapatkan banyak anugerah. Salah satu anugerah yang paling berharga dari pernikahan ini adalah anak-anak. Saya sebagai family man yang sangat ini sama anak-anak, saya merasa kalau bukan karena menikah, saya nggak akan pernah mendapatkan Aisyah, Maryam, Yahya, Ertugrul, Mutia, nggak akan pernah mendapatkan mereka. Jadi mereka itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga dulu ketika saya ragu, berarti keraguan itu bukan dari saya. Keraguan itu bukan karena objektivitasnya, keraguan itu bukan karena ada masalah di antara kita, keraguan itu dari syaitan yang ingin menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan. Saya berharap keraguannya Kang Ridwan itu sama. Sehingga sekarang ketika Kang Ridwan paham dan percaya itu adalah waswasah syaitan, udah ta'awuz aja. Bismillah, kan niat Kang Ridwan itu baik. Pengen halal, pengen menyempurnakan agama.
pengen mengambil tanggung jawab dari seorang perempuan yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan. Kalau niatnya pengen ibadah, muncul keraguan, berarti pasti itu dari syaitan. Tapi kalau pengen niatnya sekedar urusan nafsu atau urusan dunia, muncul keraguan, bisa jadi keraguan itu ilham. Makanya kita lihat dulu, balik lagi ke niat. Niat kita mau ngapain nih? Kita mau ke masjid, tapi ragu. Pasti dari setan kan? Tapi kalau kita mau ngejalanin sebuah usaha, ragu. Bisa jadi itu ilham. Siapa tahu kita belum siap dengan usaha itu. Siapa tahu jenis usaha itu gak cocok sama kita. Bisa kayak gitu juga. Bisa juga setan, sangat relatif. Tapi kalau jelas-jelas pengen ibadah, muncul ragu, pasti itu setan. Maka tanyakan lagi, istafti qalbak. Tanyakan ke hatinya Kang Ridwan. Niat Kang Ridwan untuk ini yang paling kuat. Kan niat itu